Sekarang saya akan menjelaskan metode supervised classification atau klasifikasi terbimbing dalam penginderaan jauh. Definisinya bahwa klasifikasi terbimbing adalah teknik analisis citra di mana sistem komputer akan mengklasifikasi data referensi yang telah diketahui sebelumnya atau training sampel. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan memetakan objek atau tutupan lahan dalam citra penginderaan jauh secara akurat. Kemudian digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi seperti pemetaan penggunaan lahan, deteksi perubahan, dan analisis lingkungan. Proses utama dalam melakukan klasifikasi terbimbing, pertama adalah persiapan data, kedua pemrosesan awal, ketiga klasifikasi terbimbing, keempat validasi dan analisis. Untuk persiapan data, mengumpulkan data referensi lapangan dan citra satelit yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk pemrosesan awal, melakukan koreksi geometrik dan radiometrik pada citra untuk memastikan kualitas data. Kemudian proses klasifikasi terbimbing menentukan jenis algoritma klasifikasi menggunakan data referensi atau data training sampel dan mengklasifikasikan citra. Kemudian validasi dan analisis mengevaluasi akurasi hasil klasifikasi dan menganalisis pola penggunaan lahan. Aplikasi klasifikasi terbimbing dalam penginderaan jauh. Pertama, untuk pemetaan penggunaan lahan, kedua untuk analisis vegetasi, ketiga untuk perencanaan perkotaan. Untuk pemetaan penggunaan lahan, mengidentifikasi dan memetakan jenis tutupan lahan seperti hutan, pertanian, dan perkotaan. Kemudian untuk analisis vegetasi, mendeteksi dan memantau perubahan vegetasi seperti deforestasi dan pertumbuhan hutan. Kemudian untuk perencanaan perkotaan, mengidentifikasi dan memantau perkembangan infrastruktur perkotaan seperti jalan, bangunan, dan lahan terbangun. Menentukan region of interest atau ROI dalam klasifikasi terbimbing. Pertama, pemilihan area sampling, kedua, pembuatan region of interest atau ROI, dan ketiga, validasi. Dalam pemilihan area sampling, menentukan kelas-kelas tutupan lahan yang ingin diklasifikasikan seperti pemukiman, lahan pertanian, hutan, dan badan air. Kemudian dalam pembuatan ROI harus berdasarkan pada area dengan batas yang jelas karena akan mempengaruhi hasil klasifikasi yang digunakan. Ketiga, validasi yaitu memastikan bahwa ROI yang telah dibuat benar-benar mewakili kelas tutupan lahan yang diinginkan dengan membandingkan dengan data lapangan atau citra lainnya. Hambatan dalam menentukan ROI pada klasifikasi terbimbing, pertama adalah variabilitas spasial, kemudian overlapping feature, kemudian kompleksitas penggunaan, dan bias pengamat. Untuk variabilitas spasial, dalam banyak kasus, karakteristik tutupan lahan dapat bervariasi dalam area kecil sehingga sulit untuk menentukan ROI yang tepat. Overlapping feature yang saling tumpang tindih, misalnya bayangan pohon dan vegetasi dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan ROI. Kompleksitas penggunaan mungkin pengguna mungkin tidak memiliki keahlian atau pengalaman yang cukup dalam menggunakan perangkat lunak untuk menentukan ROI secara efektif. Kemudian bias pengamat, penilaian subjektif dari pengguna saat memilih ROI dapat menyebabkan bias di mana pilihan ROI tidak sepenuhnya objektif dan representatif. Dua metode utama dalam klasifikasi terbimbing. Pertama, maximum likelihood classification, di mana metode ini menghitung probabilitas bahwa pixel tertentu termasuk dalam kelas tertentu dengan asumsi distribusi normal dari data. Maximum likelihood classification memiliki akurasi tinggi karena mempertimbangkan varians dan covariance dari data spektral. Kemudian yang kedua adalah minimum distance classification
atau MDC. Metode ini mengklasifikasikan piksel berdasarkan jarak terdekat antar nilai kecerahan piksel dengan rata-rata kelas. Meskipun lebih sederhana, MDC biasanya memiliki akurasi yang lebih rendah dibandingkan MLC. Aplikasi dalam penginderaan jauh, metode klasifikasi supervised banyak digunakan dalam pemetaan tutupan lahan termasuk jenis tanaman pertanian, kepadatan bangunan, seperti dalam penelitian Septiani tahun 2019 yang dilakukan di Kabupaten Buleleng terhadap penutup lahan, metode MLC menunjukkan tingkat akurasi keseluruhan sebesar 92%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan metode Cummins. Berikut adalah klasifikasi tutupan lahan menggunakan klasifikasi supervised pada tahun 2001 dan 2011 di distrik Bokaro di India menggunakan Citra Landsat Thematic Mapper. Jadi peta di atas mengidentifikasi bahwa ada peningkatan drastis dalam bidang pertanian dan permukiman, sedangkan hutan, air, dan lahan kosong berkurang dalam batas wilayah kabupaten. Terima kasih.